Ya, selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, saya Dr. Fikal Hakim. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai tentang managing quality dari mata kuliah manajemen operasional. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu dari anggota saya. Perkenalkan, saya William Santoso dengan NPM terakhir 330. Saya Siti Nurhaliza dengan 3 NPM terakhir 324. Saya Salsabila Wardani dengan NPM terakhir 303. Saya Maulidia Apriliani dengan NPM terakhir 337. Saya Azra Najib Hanifa dengan NPM terakhir 344. Saya Ingrid Mawara dengan 3 NPM terakhir 405. Saya Rafli Fadil Kasa dengan NPM terakhir 283. Saya Dailami Ibnu Jusan dengan NPM terakhir 328. Dan saya pribadi dengan 3 NPM terakhir 294. Oke, kita lanjut masuk ke dalam materinya. Yang pertama di sini ada studi kasus dari Arnold Palmer Hospital. Fokusnya itu penerapan manajemen kualitas untuk keunggulan pelayanan. Arnold Palmer Hospital berdiri sejak tahun 1989 dan dikenal dengan rumah sakit untuk anak dan wanita dengan standar kualitas yang sangat tinggi. Setiap tahun itu lebih dari 12.000 bayi lahir di rumah sakit ini dan tingkat keselamatannya termasuk tinggi di Amerika. Selain karena fasilitasnya, ada budaya kualitas yang dijalani oleh semua pegawai di sana, mulai dari dokter, perawat, sampai staf kebersihannya. Lalu ada beberapa prinsip yang penting yang bikin rumah sakit ini sukses, yaitu yang pertama, continuous improvement atau perbaikan berkelanjutan. Mereka selalu mencari cara baru untuk menurunkan angka infeksi dan mempercepat pemulihan pasien. Lalu yang kedua ada employee empowerment, yaitu pemberdayaan karyawan di mana setiap staf diberi wewenang buat langsung memperbaiki masalah dan meningkatkan pelayanannya. Lalu yang ketiga ada benchmarking. Mereka yaitu membandingkan kinerja mereka dengan ribuan rumah sakit lain agar tetap di level terbaik. Lalu yang keempat itu ada just in time. Mereka itu menerapkan sistem just in time supaya obat dan perlengkapan lainnya itu selalu tersedia tepat waktu. Lalu yang terakhir ada tools of the TQM atau total quality management. Mereka itu memakai alat pembantu kualitas kayak diagram Pareto dan flowchart untuk menganalisis masalah dan cari solusi yang lebih cepat. Kalau kita lihat lebih luas, kualitas juga menjadi strategi penting buat organisasi. Dengan kualitas yang baik, organisasi bisa membedakan diri dari pesaing, menekan biaya operasional, dan merespons kebutuhan pelanggan dengan cepat. Hasilnya, reputasi meningkat, biaya menurun, dan keuntungan bertambah. Nah, untuk mencapai kualitas total digunakan konsep Total Quality Management atau TQM. Ada 4 komponen, yaitu organization atau practice, yaitu kepemimpinan dan pelatihan. Lalu yang kedua ada quality principles, yaitu fokus pada pelanggan, karyawan yang berkomitmen, dan yang terakhir customer satisfaction atau pelanggan puas dan loyal yang menjadi tujuan akhir bagi kepuasan pelanggan. Kalau semua itu berjalan bersama, maka organisasi bisa memiliki keunggulan kompetitif di pasar. Lalu terakhir, menurut American Satisfied Quality, kualitas adalah totalitas fitur dan karakteristik dari suatu produk atau layanan yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Kualitas itu bisa dilihat dari 3 sudut, yaitu yang pertama user base atau berdasarkan pengguna, yaitu seberapa puas nih pelanggan dengan produk atau pelayanan yang kita kasih. Lalu yang kedua ada manufacturing base, yaitu berdasarkan produksi sesuai dengan standar produksi itu sendiri. Lalu yang terakhir itu product base atau berdasarkan produk itu sendiri, yaitu bagaimana performa atau hasil akhirnya.
Selanjutnya ada implikasi kualitas. 3 alasan mengapa kualitas itu penting. Yang pertama dari reputasi perusahaan. Sebuah organisasi dapat mengharapkan reputasi kualitasnya baik atau buruk akan mengikutinya. Kualitas akan tercermin dalam persepsi tentang produk baru perusahaan, praktik ketenagakerjaan, dan hubungan dengan pemasok. Yang kedua ada tanggung jawab produk. Pengadilan semakin sering menuntut pertanggungjawaban organisasi yang merancang, memproduksi, dan mendistribusikan produk atau layanan cacat atas kerugian yang diakibatkan oleh penggunanya. Undang-undang seperti Undang-Undang Keamanan Produk Konsumen menegakkan dan menetapkan standar produk dengan melarang produk yang tidak memenuhi standar tersebut. Kualitas produk yang buruk dapat mengakibatkan biaya hukum yang besar, kerugian yang besar, dan publisitas yang buruk. Yang ketiga ada implikasi global. Di era teknologi ini, kualitas menjadi perhatian internasional. Agar perusahaan dan negara dapat bersaing secara efektif dalam ekonomi global, produk harus memenuhi ekspektasi kualitas, desain, dan harga global. Produk yang berkualitas rendah dapat merugikan profitabilitas perusahaan dan neraca pembayaran suatu negara. Yang selanjutnya, standar mutu internasional ISO 9000. ISO 9000 adalah standar mutu yang diakui secara internasional. Fokusnya adalah meningkatkan keberhasilan melalui 8 prinsip manajemen mutu. Yang pertama, kepemimpinan manajemen puncak. Yang kedua, kepuasan pelanggan. Yang ketiga, perbaikan berkelanjutan. Yang keempat, keterlibatan manusia. Yang kelima, analisis proses. Yang keenam, penggunaan pengambilan keputusan pelanggan. Yang ketujuh, pendekatan sistem terhadap manajemen. Dan yang terakhir, hubungan termasuk yang saling menguntungkan. Selanjutnya ada biaya kualitas. Terdapat 4 kategori utama biaya yang berkaitan dengan kualitas. Yang pertama ada biaya pencegahan. Biaya ini biaya yang berkaitan dengan pengurangan potensi komponen atau layanan yang cacat. Yang kedua, biaya penilaian, yaitu biaya yang berkaitan dengan evaluasi produk, proses, komponen, dan layanan. Yang ketiga, biaya kegagalan internal, yaitu biaya yang timbul akibat produksi komponen atau layanan yang cacat sebelum pengiriman ke pengguna. Yang terakhir, biaya kegagalan eksternal, yaitu biaya yang terjadi setelah pengiriman komponen atau layanan yang cacat. Selanjutnya ada pemimpin di bidang manajemen mutu. Yang pertama ada W. Edwards Deming, menekankan tanggung jawab manajemen dalam membangun sistem yang baik dengan 14 poin untuk menerapkan peningkatan kualitas. Yang kedua, Joseph F. Juran meyakini komitmen, dukungan, dan keterlibatan manajemen puncak dalam upaya peningkatan kualitas. Dia juga percaya pada tim yang terus berupaya meningkatkan standar kualitas. Yang ketiga ada Arnold Feigelman melalui bukunya Total Quality Control menguraikan 40 langkah menuju proses peningkatan kualitas, melihat kualitas sebagai bidang menyeluruh yang mengintegrasikan proses-proses perusahaan. Dan pentingnya kerja tim lintas fungsi. Yang terakhir ada Philip B. Crosby. Ia percaya bahwa dalam pertukaran tradisional antara biaya peningkatan kualitas dan biaya kualitas buruk sering diremehkan. Ia mencetuskan zero defect dan dia menyatakan tidak ada alasan untuk memiliki kesalahan atau cacat dalam produk atau layanan apapun. Terakhir ada etika dan manajemen mutu. Salah satu tugas manajer operasional yaitu menyediakan produk yang sehat, aman, berkualitas. Produk yang berkualitas rendah dapat menimbulkan biaya produksi yang lebih tinggi, menyebabkan cedera, tuntutan hukum, dan meningkatkan regulasi pemerintah. Yang ketiga ada jika perusahaan menyadari produk yang bermasalah, maka harus bertindak secara etis dan bertanggung jawab. Contohnya seperti produk yang ditemukan terkontaminasi, bahwa produsen harus bertanggung jawab atas produk yang telah diliris ke pabrik. Yang keempat ada tanggung jawab produsen terhadap semua pemangku kepentingan. Karena ada banyak yang pemangku kepentingan yang terlibat dalam produksi dan pemasaran produk, maka sebagai masalah etika, manajemen harus bertanya apakah ada satupun dari pemangku kepentingan ini yang dirugikan. Yang terakhir, perusahaan perlu mengembangkan nilai-nilai inti yang menjadi pedoman sehari-hari bagi semua orang, mulai dari CEO maupun karyawan lini produksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah lanjutan dari presentasi kelompok 6 mengenai managing quality. Karena tadi di kelas ada kendala, jadi kita lanjut di Google Meet dengan anggota kelompok seperti berikut. Dan kita masuk ke dalam materi total quality management. Total quality management mengacu pada penekanan kualitas yang mencakup seluruh organisasi, dari pemasok hingga pelanggan. TQM ini menekankan komitmen manajemen untuk memiliki dorongan berkelanjutan di seluruh perusahaan menuju keunggulan dalam semua aspek produk dan layanan. William Edwards Deming menggunakan 14 poin untuk menunjukkan bagaimana beliau menerapkan TQM. Masing-masing dari 10 keputusan
yang dibuat meliputi beberapa aspek, yaitu mengidentifikasi dan memenuhi harapan pelanggan. Dari 10 poin tersebut, dikembangkan menjadi 7. Yang pertama ada continuous improvement. Dengan siklus, rencanakan, lakukan, periksa, dan bertindak. Continuous improvement membutuhkan proses peningkatan berkelanjutan yang tak pernah berakhir, yang mencakup manusia, peralatan, pemasok, material, dan prosedur. Filosofinya adalah bahwa setiap aspek operasional dapat ditingkatkan. Tujuan akhirnya adalah kesempurnaan yang tidak pernah tercapai tetapi selalu dicari. Yang kedua ada Six Sigma. Six Sigma adalah suatu program untuk menghemat waktu, meningkatkan kualitas, dan menurunkan biaya. Istilah Six Sigma dipopulerkan oleh Motorola, Honeywell, dan General Electric yang memiliki dua arti dalam CKM. Yang pertama, statistik. Statistik di mana mengedepankan level kualitas proses. Yang kedua ada metodologi yang berfungsi sebagai strategi perbaikan dengan pendekatan ilmiah. Terus yang ketiga ada employee empowerment. Employee empowerment berarti melibatkan karyawan dalam setiap langkah proses produksi. Penelitian menunjukkan bahwa 85% masalah kualitas berkaitan dengan material dan proses, bukan dengan kinerja karyawan. Oleh karena itu, tugasnya adalah merancang peralatan dan proses yang menghasilkan kualitas yang diinginkan. Yang keempat ada benchmarking. Benchmarking adalah memilih standar kerja yang telah terbukti yang mewakili kinerja terbaik suatu proses atau aktivitas. Intinya adalah mengembangkan target yang ingin dicapai, lalu mengembangkan standar atau tolak ukur untuk membandingkan kinerja yang lain. Kinerja A dengan kinerja B. Yang kelima ada just in time atau JIT. Filosofinya adalah perbaikan berkelanjutan dan penyelesaian masalah yang ditegakkan. Terdapat suatu hubungan JIT dengan kualitas, yaitu memangkas biaya. Kenapa bisa terjadi pemangkasan biaya di JIT? Karena biaya yang untuk barang rusak, untuk pengerjaan ulang, penyimpanan persediaan, dan kerusakan barang itu semuanya berhubungan langsung dengan jumlah stok yang dimiliki perusahaan. Jika menggunakan sistem just in time ini, maka jumlah persediaan yang disimpan lebih sedikit, sehingga biaya-biaya tersebut menjadi lebih rendah. Yang kedua ada meningkatkan kualitas. Ketika JIT diterapkan, waktu tunggu produksi menjadi lebih singkat, karena proses cepat dan aliran barang lancar. Kesalahan atau cacat yang terjadi akan segera terlihat, tidak menumpuk atau tertunda di gudang yang bisa menyebabkan kebengkakan dari biaya untuk mengurusnya. Oke, selanjutnya untuk poin yang keenam ada konsep Taguchi yang dimana ketahanan kualitas berorientasi target, dan fungsi kehilangan kualitas itu merupakan konsep utama dari konsep Taguchi. Lalu ada poin yang ketujuh mengenai tentang alat-alat TQM atau Total Quality Management. Yang pertama itu ada diagram pencar atau scatter diagrams. Diagram ini digunakan untuk menunjukkan dan menganalisis korelasi antara dua set variabel pengukuran visualisasi. Itu ada plot data ini ada dua sumbu, yaitu X dan Y. Hubungannya atau korelasinya itu jika X naik, maka Y naik. Itu positif. Tapi jika X-nya turun, maka Y-nya juga turun atau negatif. Dan jika X dan Y-nya tersebar, itu maka tidak akan ada korelasinya atau mengacak. Lalu poin kedua ada diagram sebab akibat atau cause and effect diagram. Alat ini digunakan untuk mengidentifikasi akar penyebab dari suatu masalah atau akibat. Masalah utama itu terletak pada kepala ikan yang dikategorikan sebagai 6M, yaitu manusia, mesin, metode, material, manajemen, dan lingkungan. Selanjutnya yang ketiga ada diagram Pareto atau Pareto Chart. Diagram ini digunakan untuk
memprioritaskan akar masalah dengan menunjukkan frekuensi atau biaya yang terkait dengan setiap penyebab. Prinsip Pareto ini, sebagian kecil penyebabnya itu 20%, bertanggung jawab atas sebagian besar masalah, 8%, dan garis yang menunjukkan juga persentase kumulatif. Selanjutnya yang keempat ada bagian alur atau flowcharts. Bagian ini digunakan untuk representasi sistem secara grafis menggunakan simbol yang ada di dalam gambar. Jadi di dalam gambar ini terdapat ada gambar persegi panjang, segitiga, bisa jadi ada lingkaran, dan sebagainya. Yaitu yang menganalisis dan mengelola alur kerja inti dari bahan alur atau flowchart. Ini digunakan untuk menganalisis dan menggunakan langkah-langkah dalam suatu proses. Ya, selanjutnya. Mohon maaf, karena dari Lami tidak bisa hadir karena HP-nya rusak. Jadi mungkin bisa dilanjut, Adam. Ya. Baik. Poin selanjutnya ada Statistical Process Control atau SPC. Pengendalian proses statistik ini memantau standar, melakukan pengukuran, dan mengambil tindakan korektif saat suatu produk atau layanan diproduksi. Sampel keluaran proses ini diperiksa jika berada dalam batas yang dapat diterima, proses diizinkan untuk dilanjutkan. Jika berada di luar rentang tertentu, proses dihentikan dan biasanya penyebab yang dapat ditetapkan, ditemukan, dan dihilangkan. Oke, selanjutnya ada control chart. Bagian kendali ini adalah presentasi grafis data dari waktu ke waktu yang menunjukkan batas atas dan batas bawah untuk proses yang ingin kita kendalikan. Jadi bisa dilihat dalam gambar 6.8 ini ada batas grafis yang dari mana waktu ke waktu yang menunjukkan bila batas atas dan batas bawah ini untuk proses yang ingin kita kendalikan. Ya. Selanjutnya ada the role of inspection. Pemeriksaan sistematis ini dan terperinci terhadap produk, proses, atau peralatan untuk memastikan bahwa semuanya memenuhi standar kualitas, keselamatan, dan efisiensi yang telah ditetapkan. Inspeksi sumber yaitu metode untuk memeriksa faktor-faktor yang menyebabkan kesalahan, bukan hanya memeriksa hasil akhir yang cacat. Dengan memeriksa penyebab di sumbernya, kita bisa mengambil tindakan korektif segera sebelum kesalahan merambat. Lalu yang kedua ada Pokayok. Konsep ini pembuktian kesalahan yang dimana bertujuan untuk mencegah terjadinya cacat sejak awal, bukan mendeteksinya setelah terjadi. Selanjutnya ada pemeriksaan kualitas atau quality inspection. Jadi dalam poin pertama, inspeksi ini atributnya produk diklasifikasikan sebagai baik atau cacat. Lalu poin kedua, inspeksi variabel yang mengukur dimensi atau karakteristik panjang, berat, kekuatan, waktu, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, tujuan inspeksi ini memastikan produk atau jasa sesuai standar kualitas. Lalu yang keempat, inspeksi ini dilakukan di titik penting proses produksi. Oke, terima kasih ya. Oke, selanjutnya itu kualitas dalam layanan atau service quality. Kalau produk bisa diukur langsung, beda halnya sama layanan. Kualitas layanan itu
lebih subjektif, tergantung perilaku dan sikap karyawan waktu berinteraksi sama pelanggan. Ada beberapa faktor penting kayak keandalan, kesopanan, komunikasi, keamanan, dan bukti fisik. Semua ini berpengaruh banget ke kesan pelanggan terhadap kualitas layanan. Next. Selanjutnya itu service recovery dan serve qual. Service recovery itu usaha perusahaan buat benerin layanan kalau pelanggan gak puas. Contohnya di Marriott ada metode learn, yaitu listen, empathize, apologize, react, notify, dan di Ritz-Carlton, karyawan boleh langsung diberi wewenang untuk kompensasi. Nah, buat ngukur kualitas layanan, ada alat yang namanya serve qual yang ngelihat 5 hal yaitu reliability, assurance, tangibles, empathy, dan responsiveness. Lanjut. Selanjutnya ada studi kasus dari Ricci International Spice. Beberapa hotel besar kayak Intercontinental pakai Spice alias evaluator rahasia buat ngecek kualitas layanan. Mereka itu menilai lebih dari 50 aspek layanan kayak kecepatan menyapa tamu, kebersihan kamar dan kamar mandi, ketepatan tagihan, penggunaan nama tamu, dan penggunaan nama tamu. Tujuannya itu biar standar layanan tetap konsisten di semua cabang hotel dan memastikan standar TQM diterapkan secara konsisten. Lalu ada kasus juga dari McDonald's. Kasus ini tentang pelanggan yang tersiram kopi panas McDonald's dan menggugat 2,9 juta dolar. McDonald's bilang kopinya sesuai dengan standar suhu mereka, tapi kasus ini nunjukin pentingnya tanggung jawab perusahaan terhadap keamanan produk. Lanjut. Nah, intinya kualitas itu bukan cuma soal hasil akhir, tapi juga gimana caranya buat dijaga terus dari awal sampai akhir. Semua bagian perusahaan harus terlibat. TQM, kualitas layanan dan recovery itu penting buat bikin pelanggan puas, dan etika plus tanggung jawab perusahaan juga bagian dari kualitas perusahaan itu sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rafli.
Selanjutnya ada menggunakan grafik rata-rata dan rentang. Distribusi normal ditentukan oleh dua parameter yaitu rata-rata dan deviasi standar. Diagram X sensitif terhadap pergeseran rata-rata proses, sedangkan diagram R sensitif terhadap pergeseran deviasi standar proses. Akibatnya, dengan menggunakan kedua grafik tersebut, maka dapat melacak perubahan dalam distribusi proses. Selanjutnya ada langkah-langkah yang harus diikuti saat membangun bagan kontrol. Yang pertama itu, kumpulkan 20 hingga 25 sampel. Masing-masing sampel ini tuh seringkali terdiri dari N sama dengan 4 atau N sama dengan 5 observasi dari hasil proses yang stabil. Setelah itu, hitung rata-rata dan rentangnya. Yang kedua, hitung rata-rata keseluruhan X dan R. Lalu tetapkan batas kendali yang sesuai. Biasanya itu pada tingkat 99,73%. Kemudian hitung batas kendali atas dan bawah awal. Yang ketiga, gambarkan rata-rata rentang sampel pada grafik kendali masing-masing. 3. Gambarkan rata-rata dan rentang sampel pada grafik kendali masing-masing dan tentukan apakah sampel itu berada di luar batas yang dapat diterima. Yang keempat, selidiki titik atau pola yang menunjukkan proses tidak terkendali. Jadi cobalah buat nentuin penyebab variasi tersebut. Kalau misalkan penyebab udah ketemu, atasi penyebabnya, setelah atasi penyebabnya, lalu lanjutkan prosesnya. Yang kelima, kumpulkan sampel tambahan dan jika perlu, validasi ulang batas kontrol menggunakan data baru. Selanjutnya di sini ada bagan kontrol untuk atribut. Nah, bagan kendali untuk X dan R ini tuh tidak berlaku ketika mengambil sampel atribut yang diklasifikasi sebagai cacat atau tidak cacat. Mengukur cacat melibatkan perhitungan, kayak contohnya tuh jumlah bola lampu yang rusak dalam satu lot atau jumlah huruf atau catatan entry data yang diketik dengan kesalahan. Nah, sedangkan variabel biasanya diukur berdasarkan panjang atau berat. Kemudian ada dua jenis bagan kendali atribut. Yang pertama adalah bagan yang mengukur persentase cacat dalam sampel yang disebut bagan P. Yang kedua adalah bagan yang menghitung jumlah cacat yang disebut bagan C. Nah, menggunakan bagan P adalah cara utama untuk mengontrol atribut. Jadi meskipun atribut yang baik atau buruk mengikuti distribusi binomial, distribusi normal ini pun dapat digunakan untuk menghitung limit bagan P ketika ukuran sampelnya besar. Di sini ada rumus untuk batas kendali atas dan batas grafik dan bawah grafik P. Untuk batas kendali atas, rumusnya itu UCLP sama dengan P bar ditambah Z sigma P. Untuk batas kendali bawah, rumusnya LCLP sama dengan P bar min Z sigma P. Yang mana P bar ini itu adalah fraksi rata-rata persen yang rusak pada sampel. Terus untuk mencari P barnya itu menggunakan jumlah total cacat dibagi ukuran sampel dikali jumlah sampel. Terus Z ini adalah jumlah standar deviasi. Nilai Z ini itu dikaitkan dengan batas kepercayaan tertentu, seperti Z sama dengan 2 untuk batas kepercayaan 95,45% dan Z sama dengan 3 untuk batas kepercayaan 99,73%. Nah, terus ada sigma P. Sigma P ini itu adalah deviasi standar dari distribusi sampel. Diestimasikan menggunakan rumus sigma PH sama dengan akar dari P bar dikali 1 min P bar dibagi N. Nah, N ini tuh melambangkan jumlah observasi dalam setiap sampel. Kemudian ada bagan C. Bagan C ini tuh digunakan dengan menghitung catatan yang dimasukkan. Catatan ini tuh ada dua, ada catatan cacat sama catatan yang buruk. Catatan cacat ini adalah catatan yang tidak sepenuhnya akurat karena mengandung setidaknya satu cacat. Namun catatan yang buruk adalah catatan yang mengandung lebih dari satu cacat. Di sini ada distribusi probabilitas Poisson dengan varian sama dengan rata-ratanya adalah dasar untuk bagan C karena C bar adalah rata-rata jumlah cacat per unit sedangkan baku sama dengan akar C bar. Untuk menghitung batas kontrol 99,73%, maka digunakan rumus kontrol limit sama dengan C bar plus minus 3 akar C bar.
Selanjutnya ada isu-isu manajerial dan bagan kendali. Jadi dalam dunia yang ideal ini kendali tidak diperlukan. Kualitasnya seragam dan sangat tinggi sehingga karyawan tidak perlu membuang waktu dan uang untuk mengambil sampel dan memantau variabel setelah atribut. Tetapi karena sebagian besar proses belum mencapai kesempurnaan, maka manajer harus membuat 3 keputusan utama mengenai bagian kendali. Yaitu yang pertama itu manajer harus memilih poin-poin dalam proses mereka membutuhkan SPC. Jadi manajer ini bisa bikin pertanyaan kayak bagian pekerjaan mana yang krusial bagi kesuksesan atau bagian pekerjaan mana yang cenderung menjadi tidak terkendali. Terus yang kedua ini adalah manajer perlu memutuskan apakah diagram variabel yaitu X dan R atau diagram atribut yaitu P dan C yang tepat. Jadi diagram variabel ini adalah diagram variabel ini memantau bobot atau dimensi, sedangkan diagram atribut ini itu lebih merupakan alat ukur seperti iya atau tidak, atau lanjut atau tidak lanjut, dan cenderung lebih mudah untuk diimplementasikan. Yang ketiga, perusahaan harus menetapkan kebijakan SPC yang jelas dan spesifik untuk dipatuhi oleh karyawannya. Selanjutnya ada proses capability. Proses capability atau kemampuan proses adalah kemampuan suatu proses untuk memenuhi spesifikasi desain atau harapan pelanggan. Jadi, kemampuan suatu proses ini dapat menunjukkan sejauh mana variasi alami dari proses masih berada dalam batas spesifikasi yang ditetapkan. Jadi, tujuan dari proses capability ini adalah mengetahui apakah suatu proses mampu menghasilkan produk atau jasa dalam batas toleransi atau spesifikasi yang diinginkan. Yang perlu digarisbawahi adalah proses yang baik tidak hanya terkendali secara statistik atau stabil jumlahnya, tetapi harus sesuai dengan spesifikasi desain yang ditentukan. Selanjutnya, di dalam proses capability itu ada 2 ukuran untuk mengukur secara kuantitatif kemampuan proses. Jadi ada rasio kemampuan proses CP. Nah, di CP ini itu ada standar-standarnya. Jadi standarnya jika CP-nya hasilnya 1, hasil proses berada dalam spesifikasi atau proses dibilang mumpuni. Selanjutnya, jika CP-nya kurang dari 1, proses tidak mampu memenuhi spesifikasi yang ditentukan. Nah, dari standar ini, itu ada rumusnya, yaitu CP sama dengan spesifikasi atas dikurangi spesifikasi bawah dibagi 6 deviasi. Lalu, banyak perusahaan yang menetapkan standar CP sama dengan 1,33 atau standar 4 sigma untuk mengurangi cacat menjadi sekitar 64 bagian per juta. Di sini ada contoh kasusnya. Dalam proses klaim asuransi GE, X bar atau misalnya rata-ratanya itu 210,0 menit dan S sama dengan 0,516 menit. Spesifikasi desain untuk memenuhi harapan pelanggan adalah 210 per 3 menit. Jadi spesifikasi atas adalah 213, itu dari 210 ditambah 3 menit. Jadi 3 menit itu toleransinya. Terus dan spesifikasi bawahnya 207 menit karena 210 dikurangi 3 menit. Lalu manajer OM ingin menghitung rasio kapabilitas proses. Jadi rata-rata waktu prosesnya kan tadi 210 menit. Langsung ada simpangan bakunya 0,516 menit. Terus spesifikasinya itu kan 210 kurang lebih dari 3 menit. Jadi 207 dikurangi 213 dibagi 6 tanda kurung itu tuh deviasinya tadi ya, yang simpangan baku 0,516 sama dengan 1,938. Nah, ini tuh termasuk mumpuni ya, guys. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada indeks kemampuan proses atau CPK. Nah, di CPK ini kita memakai rata-rata. Jadi, jika indeks CPK-nya 1, variasi proses terpusat dan proses tersebut mampu berproduksi dalam 3 deviasi standar, kurang dari 2.700 cacat per juta. Jika indeks CPK-nya 2, berarti proses tersebut mampu menghasilkan kurang dari 3,4 cacat per juta. Contoh soalnya itu, ada rata-rata proses baru, jadi kita tuh ingin menentukan apakah kita
mau menggunakan mesin baru yang standar deviasinya tuh mau dicari dulu. Jadi rata-rata prosesnya itu 250 inches. Jadi proses alat barunya itu rata-rata prosesnya itu 250 inches, simpangan bakunya itu 0,005 inci, batas spesifikasi atasnya 0,251 inci dan batas spesifikasi bawahnya 0,249 inci. Jadi dimasukin ke dalam rumusnya, yaitu CPK sama dengan minimum of 251 inci, ini tuh batas atasnya, dikurangi rata-ratanya, lalu dibagi 3, 3-nya itu dari rumusnya, terus deviasinya 0,0005. Lalu 250 itu rata-ratanya lagi, terus dikurangi batas bawahnya, dibagi 3 dikali 0,05, hasilnya adalah 001 per 0,015 sama dengan 67. Berarti mesinnya ini tidak tidak capable untuk diganti menjadi yang baru. Selanjutnya ada pengambilan sampel penerimaan. Pengambilan sampel penerimaan adalah suatu bentuk pengujian yang melibatkan pengambilan sampel acak. Jadi kita tuh mengambil sampel acak dari lot atau batch produk yang bakalan kita beli. Jadi cara ini tuh lebih lebih cepat daripada inspeksi 100%. Jadi pengambilan sampel ini bisa dilakukan pada saat barangnya tiba di pabrik atau saat inspeksi akhir. Selanjutnya ada kurva karakteristik operasional atau KOC. Kurva OC, operating characteristic curve, adalah grafik yang menunjukkan seberapa baik suatu rencana mengambil sampel dapat memisahkan antara lot yang baik dan lot yang buruk. Sumbu horizontal yang mendatar ini presentasi produk cacat dalam lot. Jadi sumbu vertikalnya itu probabilitas menerima lot tersebut. Jadi ini jumlahnya, yang datar itu persentase produk cacat dalam lot. Nah, jadi semakin curam kurva OC, semakin baik kemampuan sistem sampling membedakan kualitas lot. Nah, ini yang producer risk itu tuh risiko produsen ya. Jadi risiko produsen ini tuh artinya ada berapa barang baik yang ditolak oleh produsen. Jadi ada kayak kemungkinan producer risk-nya. Lalu ada kemungkinan juga customer risk-nya atau risiko customer-nya, yaitu barang jelek yang diterima oleh customer. Lalu di sini ada AQL. AQL itu acceptable quality level, tingkat cacat maksimum yang masih dapat diterima oleh pembeli. Terus lalu ada LTPD, low tolerance present defective, tingkat cacat tertinggi yang masih dapat ditoleransi sebelum lotnya ditolak. AOQ atau average outing quality, kualitas rata-rata produk setelah proses infeksi. Jadi lot produk yang ditolak setelah proses infeksi itu berdasarkan tingkat cacatnya yang tidak dapat diterima dapat dikembalikan ke pemasok yang cacat itu atau diperiksa 100% produknya untuk menghilangkan semua cacatnya, jadi diganti biayanya oleh sang pemasok. Selanjutnya ada kualitas keluar rata-rata atau AOQ. Average outing quality adalah persentase cacat rata-rata dalam lot setelah dilakukan pengambilan sampel penerimaan atau acceptance sampling yang tadi itu. Dalam sebagian besar rencana pengambilan sampel, ketika sebuah lot ditolak, seluruh lot diperiksa dan semua barang cacat diganti. Jadi persamaan untuk AOQ adalah AOQ sama dengan PD ini adalah persentase cacat sebenarnya dalam lot. Lalu ada PA, yaitu probabilitas lotnya yang diterima, N, yaitu jumlah item dalam lotnya, dan N, kecil, jumlah item yang diambil sebagai sampel. Oke, untuk sesi tanya jawab, kita akan membuat link baru untuk Meet-nya karena waktunya sisa 2 menit lagi ya. Nanti dikirim linknya sebentar. Terima kasih semua. Oke, masuk ke sesi pertanyaan. Silakan ya bagi yang ingin bertanya. Ada ingin pengen tanya dong, Kak. Boleh. Jadi kan di situ kan ada suatu hubungannya
hubungan dengan pelanggan nih. Jadi pertanyaan saya itu, kenapa kepuasan pelanggan menjadi fokus utama dalam manajemen kualitas? Bagaimana manajemen kualitas dapat membantu meningkatkan kepuasan pelanggan? Bisa dipahami atau perlu diulangi? Diulang bisa? Dalam hubungan dengan pelanggan, mengapa kepuasan pelanggan menjadi fokus utama dalam manajemen kualitas? Bagaimana manajemen kualitas ini dapat membantu meningkatkan kepuasan pelanggan? Harus diulangi lagi atau Membantu kepuasan pelanggan. iya, membantu kepuasan pelanggan. Oke, terima kasih. Kami tampung terlebih dahulu. Oke. Ada yang ingin bertanya lagi? Oke, Rizky, izinkan saya menjawab. Ya, boleh, silakan Alif. Dari pertanyaannya, kenapa kepuasan pelanggan menjadi fokus utama manajemen kualitas? Nah, bagaimana manajemen kualitas dapat membantu kepuasan pelanggan? Ya, betul. Kenapa menjadi fokus utama? Karena pelanggan merupakan faktor penentu keberhasilan di suatu bisnis. Tanpa kepuasan pelanggan, perusahaan akan kehilangan kepercayaan, loyalitas, dan pangsa pasar. Manajemen kualitas berperan penting dalam mencapai kepuasan tersebut, dengan memastikan bahwa seluruh proses produk dan layanan memenuhi atau bahkan melampaui harapan pelanggan. Melalui prinsip seperti fokus pada pelanggan, perbaikan berkelanjutan, keterlibatan seluruh karyawan, dan pengambilan keputusan yang berbasis data, perusahaan dapat secara konsisten meningkatkan mutu produk dan layanan. Dengan itu, manajemen kualitas membantu membangun kepercayaan, loyalitas, serta hubungan jangka panjang dengan pelanggan yang pada akhirnya mendukung keberlanjutan dan daya saing perusahaan. Mungkin seperti itu, apakah terjawab? Ya, terjawab sekali. Berarti emang sangat penting ya hal manajemen kualitas ini untuk menjaga kepuasan pelanggan ya, Alif ya? Penting banget, penting banget. Oke. Terima kasih telah menjawab, jawaban yang sangat memuaskan. Terima kasih atas pertanyaannya. Lanjut. Ya, sama-sama. Ada yang bertanya lagi? Jika tidak, mungkin akan kami cukupkan. Silakan, Adam. Tes. Hadir di dalam Google Meet ini. Semoga dengan presentasi yang sudah kami sampaikan ada manfaat dan bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Ya, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.